Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Mendes ya, di edisi Kepoin Doi ya. Apakah doi suka stalking sosmed kamu? Di sini kalian sudah siapkan profile masing-masing, ada Taurus, Virgo, Cancer, dan Sagittarius. Kalian akan memaknai atau melihat karakter daripada berdasarkan zodiak ini ya. Oke. Des, aku zodiaknya nggak ada saat ini. Kalau yang belum ada zodiaknya di sini, boleh berdasarkan dengan warna latar daripada zodiaknya ya. Ada merah, hitam, orange, dan kuning gul ya, begitu ya. Kalian akan maknai atau melihat karakter melalui zodiak. Oke, apakah doi suka stalking sosmed kamu? Ya, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sang pemilik ya alam semesta, menurut keyakinan sahabat semua ya. Dan hanya Allah Tuhan kita Sang Maha Kuasa pemberi jawaban tepat dan benar. Oke. Ya, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. Silakan dipilih. Kalian akan menunggu ya, dengan penuh sabar menunggu kalian memilih. Gunakan intuisi hati, karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi ya. Oke. Silakan dipilih. Oke, sekarang kalian akan mulai ya. Kita sisihkan dulu yang tidak harus kita bahas sekarang. Kita akan melihat dari file 1. Di sini ada Taurus. Ya. Karakter seseorang berdasarkan zodiak ya. Ini sebagai pengetahuan tambahan saja. Jangan dijadikan pedoman hidup, pengetahuan tambahan. Ya. Taurus yang lahir pada tanggal 20 April hingga 20 Mei ya. Taurus memang keras kepala ya, tapi mereka kreatif dan punya jiwa pemimpin ya. Di saat yang sama mereka gak akan menolak ide menghabiskan akhir pekan dengan malas-malasan. Para Taurus harus tahu bagaimana menyeimbangkan dua hal ini. Untuk traveling misalnya, mereka tahu persiapan apa yang harus dilakukan sebelum berangkat dan selama traveling ya. Tapi malas juga sih ya. Yang pasti Taurus gak akan lupa membawa dompet ya. Seperti itu ya. Tapi malas juga sih memikirkan soal menabung. Taurus paling gak bisa menabung ya. Bisa juga sedikit ya. Mempersiapkan biaya ini itu, memisahkan pengeluaran. Tenang ya, ada namanya dream saver yang akan secara otomatis mempersiapkan tabunganmu buat beberapa dream saver untuk kebutuhan berbeda yang akan kamu perlu nantikan. Jadi karakter daripada Taurus ini lebih banyak males-malesan untuk menabung, itu kesulitan dia ya. Dan dia keras kepala, tapi dia kreatif juga sih terkadang, tapi punya jiwa pemimpin tegas ya, tapi agak emosional dikit, nggak apa-apa. Tapi yang pasti tipe setia, maksudnya des setiap tikungan ada, nggak serius setia ya. Oke. Apakah doi suka stalking sosmed kamu? Dia orang yang hambar ya, hambar ya. Dia penuh hasrat kalau ngeliat sosmed kamu, karena menurut dia sosmed kamu itu, ngeliat sosmed kamu apapun isinya itu kayak motivasi. Kamu adalah motivasinya, jadi nggak pernah lupa dia ngeliatin sosmed kamu, postingan-postingan atau snap kamu itu dia selalu ya. Dia saat ini juga kalau rindu, apalagi kalau rindu, dia akan selalu melihat postingan kamu atau sosmed kamu. Di situ dia bisa melihat banyak tentang kamu gitu.
Rindu, ya rindu. Cinta, ya dia cinta. Sayang, kamu adalah motivasinya. Ya, hubungan ini juga dulu diawali cuma suka sama suka saja ya, tapi lihat dia lebih cenderung ada cool dikit gitu ya. Cool kalau ngeliat sosmed kamu nggak ada komen ya, kadang-kadang komen tapi kadang-kadang dilihat gitu aja. Apakah dia suka stalking sosmed kamu? Iya, di saat rindu apalagi seperti itu. Di sini ada the devil, ada star ya, ada energi Capricorn dan ada energi Aquarius. Sebetulnya ini bertolak belakang karakternya, tetapi ini bukan karena zodiaknya, tetapi karena energinya di sini ya. Dia lihat sosmed kamu, iya diam-diam lihat gitu. Dia komen, iya komen, dan dia suka kedamaian. Ya, dia penuh cinta kasih, seperti itu. Ya, di saat rindu apalagi, ya dia akan merasa penting untuk melihat sosmed kamu karena dia merindukan kamu. Ya, mungkin gak kamu kasih foto. Jadi dia cari di sosmed kamu hari ini posting apa gitu, selalu ya. Dia tidak mencari yang lain, dia tidak akan pergi dari yang lain, tidak akan pergi ke yang lain. Dia akan tetap ada bersama kamu. Saat ini dia mencintai kamu dan merindukan kamu. Sebenarnya dia ingin berbagi kasih dengan kamu, tetapi ya lihat sosmed cukup gitu. Pertanyaannya kan seperti itu ya, apakah doi suka stalking sosmed? Iya, apalagi di saat rindu gitu aja. Oke, kita akan shuffle ya untuk yang pilih file nomor 1. Tapi kadang nggak komen des, iya karena dia orangnya cool. Tapi kalau lagi mood-moodan ya, kalau dia lagi kepingin apa namanya nge-like atau kepingin komen ya komen gitu aja, suka-suka dia seenaknya sendiri. Tapi yang penting dia selalu stalkingin kamu. Usianya lebih muda dari kamu ya. Kalian berjodoh. Oke. Jangan putus asa. Kalau kalian lihat sosmednya ya enggak apa-apa, tapi kan dilihat ya. Kamu rindu dia kan? Ada inisial E. Ya. Hubungan horizontal, hubungan kamu dan dia baik-baik saja. Cukup dipupuk, dipelihara dan dirawat. Ya, saling menjaga hati satu sama lain. Oke, file 1. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Virgo. Di sini ada Virgo. Ya. Apakah doi suka stalking sosmed kamu? Kita lihat Virgo. File 2. Berdasarkan maknanya dulu. Bagaimana sih karakter Virgo menurut berdasarkan zodiak ya. Ini hanya pengetahuan tambahan ya. Virgo yang lahir pada tanggal 23 Agustus hingga 22 September ya. Iya kan? Oke. Para Virgo terkenal punya kepribadian yang perfeksionis, sempurna gitu ya. Perfeksionis. Mereka selalu punya backup plans ya. Bahkan untuk backup plan ini ya yang sudah dibuat ya, semuanya harus berjalan sesuai yang mereka harapkan gitu. Sifat perfeksionis ini bisa dimanfaatkan untuk mengatur keuangan para Virgo dan mencapai apa yang mereka harapkan ya. Maksimal fitur save it ya di Genius untuk segala perencanaan keuangan kamu ya, mulai dari jangka pendek atau flex saver, atau mulai dari jangka panjang atau flex saver atau dream saver menengah hingga jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah ya. Ini si Virgo ini paling pintar mengatur keuangan ya. Dia tuh bisa dibilang perfect, setia oke ya. Agak berisik juga oke sih, tapi lebih tenang sih jiwanya daripada berisiknya. Sebagian memang mungkin ada karena dipengaruhi dengan
namanya hari lahir, jam lahir seperti itu ya. Tapi untuk karakter Virgo sendiri adalah prefix. Ya, dia juga jenius dalam mengatur sebuah perencanaan keuangan. Misalkan kayak gini nih, jangka panjang, mulai dari jangka panjang ya, maxi saver gitu, ada bisa dia mengatur untuk jangka pendek gitu apa gitu ya, flexi saver gitu ya gitu, dan untuk jangka menengah itu bagaimana, seperti itu kehebatan Virgo prefix ya. Amin. Oke. Tapi aku enggak loh, ndes aku Virgo. Nah, berarti dipengaruhi juga karena hari lahir kamu, jam lahir kamu berbeda detik, berbeda menit, atau hari lahir, atau itu bisa mempengaruhi ya. Karena letak daripada sun moon rise gitu ya. Ya. Moon rising. Jadi tergantung daripada, tapi ini adalah Gondes mau menyampaikan karakter daripada Virgo itu secara general gitu, seperti itu ya. Oke. Apakah doi suka stalking sosmed kamu? Mimpi tentang masa lalu, dia itu selalu terobsesi orang masa lalu ya, berani. Dia tidak bahagia dengan orang masa lalu, dan dia tidak mencari cinta. Dia tidak pernah melihat sosmed kamu. Dia sudah melakukan hal yang sama dengan orang masa lalu, tetapi dia tidak bahagia. Karena apa? Antara sosmed yang dia sampaikan dengan sosmed yang dan kenyataannya itu berbeda. Misalkan gini, nge-like itu yang dia nggak suka, membuat dia emosi gitu loh. Terus postingan kamu tidak berkenan, tidak membuat dia suka hati gitu. Sekarang dia nggak buka sosmed kamu karena mungkin kamu memang diperkenalkan sosmed, tapi tidak pengen tahu semua apa yang kamu posting, apa yang kamu stand up di postingan di sosmed kamu, karena dia menimbulkan emosi, dia mengingatkan orang masa lalu tentang kegagalan masa lalu ya, seperti itu. Dia tidak berani lagi membuka sosmed. Kadang-kadang membuka ya itu lagi apa namanya, lagi ingin banget. Kalau nggak ingin banget, enggak, dia lebih cuek, cenderung cuek, karena dia punya pengalaman masa lalu tuh ya seperti itu. Dia dipertemukan di sosmed, dia suka stalking sosmed pacar yang lalu loh ya. Terus dia suka akhirnya mengetahui melalui sosmed juga itu tentang bukan kecurangan ya, ada pengkhianatan di masa lalu, tentang sebuah pencarian cinta baru melalui sosmed itu ya, pasangan dia masa lalu itu, seperti itu ya. Sehingga dia sekarang tidak ingin melihat sosmed kamu. Kalau pernah lihat itu ya kebetulan aja gitu, dia punya masa lalu dengan sosmed. Orang masa lalu dia udah pernah berumah tangga, bahkan meninggalkan dia karena ya itu melalui sosmed, mencari cinta yang lain ya, seperti itu. Dan dia dulu juga seperti itu, jadi kayak godaan gitu loh sosmed itu, menurut dia, menurut file 2, dan itu sangat membekas di hati dia tentang masa lalu sosmed ya. Kamu dipertemukan dengan sosmed, iya Des ya, tetapi sekarang dia nggak seperti intens seperti dulu ya, dia nggak mau terulang lagi. Di sini ada energi Pisces ya, seperti itulah Pisces ya kan, tahu sendiri Pisces ya kan. Pisces itu seseorang yang apa ya, lebih ke setia, tapi kayak emosional juga ya, karena Pisces itu kebanyakan tuh sering namanya apa, sering dipermainkan oleh waktu untuk sebuah hubungan gitu. Karena Pisces sendiri seorang yang sangat imajinatif gitu ya, apa yang terjadi itu cenderung dianggap personal gitu ya, mempengaruhi benar sama dia gitu, mempengaruhi emosinya. Termasuk saat ini kamu menanyakan tentang dia stalking sosmed kamu ya, enggak. Ini di sini dia cenderung energi Pisces
ya. Dia tidak mau gitu, karena pengalaman masa lalu seperti itu. Tapi cinta sama aku enggak, Des. Dia tidak mencari cinta yang lain. Tapi juga di sini tidak terlihat ada banyak cinta buat kamu, tidak ada. Yang pasti sayang ya. Tapi dia setia sih. Ada emosi yang menggebu-gebu. Makanya kalau kamu ya dia itu bukan melepaskan ya, dia percaya sama kamu gitu aja, bahasanya seperti itu. Dia tidak mengekang hak kamu. Kalau kamu mau cari yang lain ya nggak apa-apa gitu, seperti ini. Jadi tapi dia tetap tidak mencari cinta yang lain selain kamu gitu. Tapi cinta nggak ada cinta, cuman dia bertahan untuk kamu dan akan selalu ada untuk kamu. Tapi dia tidak menyatakan cintanya ke kamu gitu. Oke, paham ya? Kalau tidak paham boleh personal reading. Ini adalah jabaran aja secara general ya. Jadi tidak fokus pada satu orang, tapi general, energi ditarik secara umum ya. Oke, semoga bisa menjadi pengetahuan ya, bahwa ini loh dia seperti ini. Tetap ada buat kamu, tetapi dia tidak mengekang hak kamu untuk berhubungan dengan yang lain gitu ya. Untuk melihat sosmed, dia sudah trauma tentang masa lalu, dan sosmed itu bagi dia membuat dia emosi karena dulu ada perjalanan tersendiri di masa lalunya tentang sosmed ya. Oke, God bless you. File 2. Allah memberkatimu, amin. Kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Di sini ada Cancer. Apakah doi suka stalking sosmed kamu? Edisi kepoin doi. Cancer ya. Cancer lahir pada tanggal 21 Juni hingga 22 Juli ya, seperti itu ya. Cancer ya, tipe ini lebih emosian gitu ya, emosionalnya juga tinggi, tapi dia tipe setia ya. Dia lebih fokus pada masa depan daripada hubungan. Dia lebih memprioritaskan keluarga daripada hubungan ya. Cancer, para Cancerian ya sangat perasa banget, lembut ya, dan moody. Mereka memang bukan tipe yang suka belanja impulsif, hemat. Cancer itu lebih bilang ngirit ya. Cancer itu lebih ngirit. Kalau kamu ngajak jalan sama Cancer itu harus yang ada cuan gitu, cuan yang menghasilkan buat dia, tahu nggak? Cuan ya. Kalau susah loh udah diajak jalan dia. Kalau dia nggak cinta banget sama kamu atau nggak suka sama kamu, dia nggak bakalan mau diajak sama kamu jalan. Cancer itu punya perasaan sendiri. Kalau aku cinta sama seseorang, ya mau diajak jalan gitu. Cinta sama seseorang, mau aja diajak jalan gitu. Karena kalau udah mulai cinta, Cancer itu kalau udah mulai cinta sama seseorang itu setia, dan dia tidak akan mencari yang lain. Tetapi ya tanda kutip negatifnya nih, kalau dia nggak mencintai, misalkan kamu cinta sama Cancer, dia nggak cinta sama kamu, dia harus terhubung dengan namanya cuan atau nggak cuan ya, yang menghasilkan buat dia gitu, karena dia lebih mementingkan ya. Kalau kamu ada hasil dari kamu jalan-jalan terus dia dapat hasil dari kamu, dia mau. Kalau enggak, artinya dia tuh nggak suka sama kamu, sebetulnya nggak sayang sama kamu ya, karena ada timbal baliknya aja dia mau jalan sama kamu seperti itu. Tetapi kalau yang sudah Cancer, yang sudah cinta beneran sama seseorang, apapun akan diberikan pada pasangannya itu. Diajak jalan oke, kadang-kadang dia yang ngajak jalan gitu ya. Memang mereka itu bukan tipe yang suka belanja atau suka belanja impulsif, tapi akan membeli barang-barang yang memberikan kenyamanan atau kebahagiaan bagi mereka. Sebaliknya ya, keamanan finansial tetap yang utama. Iya, dia itu ambisi masa depan gitu loh. Pekerjaan itu mania kerja gitu ya. Seperti itu. Jadi secara finansial tetap utama bagi Cancer. Karena itu coba mulai alokasikan pengeluaran ke dalam
dan tetap menyisihkan uang untuk dana darurat ya maupun tabungan jangka panjang ya, di save it. Cara lain ini yang berzodiak Cancer ya terutama ya. Ya, cara lain yang mungkin bisa membantu kamu mengatur pengeluaran adalah dengan melempar pertanyaan ini ke dirimu sendiri. Sebelum membeli sesuatu, that is sparks joy gitu, apa sih yang kamu inginkan tuh? Berguna enggak gitu. Cancer itu rumit. Iya, sorry itu Cancer itu seperti zaman bala gitu loh. Diperhitungkan terus jelimet gitu loh, perhitungan tentang keuangan, tentang masa depan tuh jelimet sekali. Kadang-kadang yang saya itu ketakutan untuk masa depan ya, belum dijalanin tapi udah takut dulu ya, namanya juga kepiting. Dia lebih banyak masuk ke rongga tanah atau leng gitu kalau orang Jawa bilang itu ya, lubang itu dia lebih ke situ, ketakutan gitu. Jadi akan melarikan diri, ngibrit gitu kalau dipertanyakan tentang sesuatu ya, tentang sebuah hubungan gitu ya, kayak mut-mutan gitu, kadang-kadang meledak-ledak, oke, ayo kita bla bla bla, ayo kita seperti ini, aku udah yakin gitu. Tapi kemudian nanti kalau udah hilang ya udah, emosinya meledak-ledak gitu, seperti itu. Dan bukan ngejelek-jelekin, ini kita bicara tentang karakter zodiak Cancer berdasarkan zodiak ya. Kemudian emosional tinggi, dia lebih dibilang maniak kerja, mementingkan masa depan, dan dia lebih cinta keluarga. Kalau kamu jadi pasangan dia dan dia belum bisa full mencintai kamu, maka kamu jangan pernah kecewa. Dia akan merasa kamu itu adalah batasan. Ada harapan. Apakah doi suka stalking sosmed? Kamu ada harapan. Tetapi dia tidak punya keputusan. Kadang-kadang kalau ada peluang dia ngeliatin sosmed kamu. Ya. Kadang-kadang. Ya, dia ada yang sebagian sudah menikah ya, pasangan kamu ini. Ada harapan dia ingin serius sama kamu. Ya, file 3. Kalau ada peluang ya dia lihat. Ya, kalau enggak ya enggak gitu. Ya selonggarnya waktu atau semau dia, semau gue gitu. Kalau aku lagi mau lihat sosmed kamu ya aku buka, kalau enggak ya enggak, karena dia lebih sibuk di sini, lebih mengedepankan peluang kesempatan. Kalau kerja ya kesempatan kerja, dia lebih mengutamakan pekerjaan. Tetapi ada harapan di sini untuk hubungan kalian ya, keserius. Seperti itu, jadi jangan ragu-ragu, biarin aja sih dilihat nggak dilihat sosmed kamu, yang penting dia masih sehat-sehat saja masih sehat-sehat saja, masih baik-baik saja hubungan kalian, ada niat serius buat kamu ya dia. Oke. Ada harapan buat kamu, dia nggak nggak mementingkan banget sih ngeliatin sosmed kamu ya, kalau sempat ya dilihat, kalau nggak ya jangan kecewa kamu ya. Bukan karena nggak sayang, dia bukan seseorang yang tipenya suka lihat sosmed gitu. Buat apa sih gitu sosmed itu apa sih untungnya gitu aja, dia tuh memikirkannya seperti itu ya. Yang penting hubungan kalian baik-baik saja, berdoa aja untuk hubungan ini menjadi lebih baik, yang disemogakan akan ada hubungan serius di sini ya. File 3, God bless you, semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Allah berkatimu, amin. Kita lanjutkan untuk file yang keempat. Apakah doi suka stalking sosmed kamu ya, edisi kepoin doi. Di sini ada Sagittarius sebagai pilihannya ya. Kita akan ulik ya karakter seseorang berdasarkan zodiak. Tapi ini secara general berdasarkan zodiak ya, tetapi mungkin tidak semua zodiak Sagittarius satu personal ke personal beda-beda gitu ya, karena juga dipengaruhi oleh hari lahirnya, sun risingnya ya.
apa namanya, juga bisa dilihatin dari jamnya lahir gitu ya. Cuman ini secara global atau secara general ya, kita lihat dari tanggal lahir hingga tanggal lahirnya kembali gitu. Dan ini secara general ya, secara umum karakter Sagittarius itu seperti ini gitu ya. Sagittarius yang lahir pada tanggal 22 November hingga 21 Desember ya. Para Sagitarian adalah mereka yang berkemauan keras dan berpendirian kuat, bahkan cenderung keras kepala. Mereka ya nggak suka dengan ide menetap di satu tempat. Para Sagitarian harus selalu bergerak ya di yang sama, di saat yang sama ya. Mereka juga merasa butuh untuk memegang kendali dalam hidup mereka gitu ya. Sifat keras kepala tadi akan sangat berguna untuk membangun keuangan yang stabil, dimulai dengan memiliki dana darurat atau tabungan untuk mendukung sifat petualangan ya mereka. Solusinya bagaimana? Save It bisa membantu para Sagitarian memiliki perasaan aman dan dalam kendali tersebut, seperti itu ya. Sagittarius itu keras kepala ya, dan diem tapi bandel gitu tapi setia dia, sopan satunya juga besar. Dia penyayang ya, lebih penyayang. Dia juga bisa dibilang kalau ada kesempatan suka kabur-kaburan gitu kan. Dia masuk elemen udara ya, elemen api deh ya, elemen api, meledak-ledak kadang-kadang, tapi juga memendam perasaan emosi itu sendiri. Tetapi kalau sudah meledak ya jedar gitu. Apakah doi suka stalking sosmed kamu? Kita lihat file 4. Bertahan, mempertahankan. Ada orang ketiga, seorang pemimpin maskulin, ada tanggung jawab dan tidak melakukan apa-apa. Dia bertahan sama kamu. Dia sudah ada orang lain ya sebelum kamu, mungkin istrinya. Dia punya beban tanggung jawab yang harus dia pikul, jadi nggak sempat ngelakuin tindakan nonton sosmed gitu. Kemungkinan awal-awal aja ya, awal-awal berteman dengan kamu, awal-awal ketemu dengan kamu, awal-awal kenal dengan kamu, mungkin dia intens gitu. Tapi untuk sekarang dia tidak, karena dia ada orang yang harus, ada orang ketiga di sini ya, istrinya mungkin, anaknya mungkin gitu. Dan dia lebih fokus pada tanggung jawab. Dia mempunyai beban tanggung jawab yang harus dia lakukan, dia kerjakan. Jadi awal-awal dia mungkin ya kepoin kamu terus gitu, tapi mungkin akhir-akhir ini enggak lagi, karena dia sudah mengenal kamu, sudah dapetin kamu, dan dia bertahan buat kamu, masih ada selalu buat kamu. Dan dia juga harus bertanggung jawab pada orang ketiga. Ini kamu berdiri dengan seseorang yang sudah punya pasangan ya. Ini digambarkan seorang pemimpin keluarga di sini ya, seperti itu ya. Oke, file 4. Kalau kurang detail silakan personal reading. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih ya. Subscribe itu gratis tetapi sangat berguna, sangat berharga buat Gondes, karena itulah motivasi Gondes membuat video-video untuk sahabat semua ya. Motivasi untuk membuat video-video terbaru buat sahabat semua ya. Jangan lupa share ke sahabat-sahabat kalian dan tekan tombol notifikasinya ya, agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes terbaru ya. Oke, dan jangan lupa selalu optimis dalam menyongsong hidup ya, ke depan lebih baik dan lebih baik. Itu yang selalu Gondes panjatkan doa buat kalian sahabat semua.
semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih baik dan lebih baik dan baik ya. Apalagi di penghujung tahun 2021, kita lupakan tentang keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, kita perbaiki di tahun 2022 ya. Jangan mengulang kesalahan yang sama, jangan melakukan kesalahan yang sama. Perbaiki semua kesalahan, jadilah sosok yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Semoga barokah, semoga berkah, dan selalu diberikan perlindungan ya, baik kesehatan, baik rezeki, baik cinta, apapun yang teringinkan atau kehendaki selalu tercapai di tahun-tahun ke depan dan kedepannya lagi ya. Oke. Ada kesalahan adalah milik kondisi taruh tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran adalah milik mutlak Sang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sang pemilik alam semesta. Selalu berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing, karena doa itu adalah dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati.